Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam uh, majelis halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita istiqomahkan setiap Jumat malam kita berkumpul. Kali ini masih online dan insya Allah pekan depan kita akan offline di Dompet Duafa Hong Kong, dan insya Allah mudah-mudahan walaupun malam hari ini online tapi Allah tetap menilai sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat, sehingga Amin. kita bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Amin, amin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, para alim ulama, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman sekalian, uh, masih dalam suasana Maulid Nabi. Kita malam hari ini akan menggali kembali cuplikan-cuplikan sirah Nabawiyah yang sosok makhluk Allah yang sangat kita cintai, baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh Ustadz kita, Ustadz Brother Didi, Ustadz Arif, Brother Arif Wahyudi. Didi, kalau Didi itu Pak Ustadz Brother Arif Wahyudi, atau kita kenal dengan Bapak Didi, yang sudah meramu dan berbagai cuplikan-cuplikan sirah Nabi dalam kehidupannya, yang bisa kita ambil ibrahnya, yang bisa kita ambil teladannya, dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan beberapa cuplikan-cuplikan lagi, karena yang saya monitor itu cuplikannya berkembang terus. Kita hari ini tapi kan sudah habis, masih nambah lagi. Jadi selalu menemukan hal-hal baru yang walaupun kecil, kadang-kadang yang menarik adalah kadang-kadang hal kecil yang kita mungkin selama ini tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu itu bagian dari sekian banyak ribuan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis. Itu ada hal-hal kecil yang mungkin kita terlewatkan, dan insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita jadikan teladan, yang bisa kita mengenai dan menambah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah sebelum kita memulai acara ini, kita buka dulu dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk keberkahan kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan. Kita sudah on streaming juga di Facebook atau di nonton, dan saya persilakan Ustadz Brother Arif Wahyu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wasahbihi ajma'in. Kita bertemu lagi dalam serial Love Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saya mencoba merangkumkan beberapa
buat ulasan-ulasan kecil dari sisi kehidupan baginda Muhammad SAW yang saya kutip dari sirahnya atau beberapa kitab sirah yang saya sarikan dalam bentuk cuplikan kecil yang insya Allah untuk jadi pengingat. Kalau yang sudah pernah, mungkin ada yang belum pernah dengar, Alhamdulillah jadi bisa mengenal. Tapi yang mungkin sudah pernah mendengar kisahnya, insya Allah ada sudut pandang yang baru, insya Allah. Tapi pun, kalaupun sudah mendengar juga, insya Allah tidak ada ruginya untuk mengingat, karena ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang hampir minimal 10-15 kali kita sebut nama dalam Allahumma salli ala Muhammad ataupun dalam Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, kita mulai ini waktu itu Februari 22, saya lupa, Februari 22 atau Februari 2021 ya. Jadi udah jalan berapa lama dan hari ini uh, terakhir pertemuan kita sudah nyampe ke 35. Jadi insya Allah kita 36 kali ya, atau 37, lupa saya nyatatnya. Kalau nggak saya catatan itu saya terakhir itu balas dendam. Ya, kalau misalnya terulang, kalau misalnya udah terulang ya kasih tahu aja nanti. Saya catatan saya kita sampai 35. 36 berarti sekarang. Mudah-mudahan ya kalau nggak 3, kalau nggak 4 gitu. Jadi 36. Cinta karena berharap ridha Allah. Love for the pleasure of Allah. Jadi ini apa? Apa ini maksudnya cinta dengan ridha Allah. Jadi biasanya cinta tuh ada beberapa ini kata-kata mutiara yang saya dengar. Cinta yang terbaik adalah cinta yang melibatkan Allah. Jadi cinta segitiga gitu. Apapun cintanya, cinta terhadap orang tua, cinta terhadap guru, cinta terhadap pasangan hidup kita gitu, adalah cinta yang melibatkan Allah di tengahnya. Yang pertama. Yang kedua, pernah saya dengar juga, teman yang baik itu adalah ketika kita bersama dia, kita ingat Allah, dan kita ketika bersama Allah, kita ingat dia. Gitu. Ketika kita tahajud, kita doakan teman kita. Gitu. Jadi itu yang namanya cinta berasaskan Allah, cinta karena Allah. Jadi cinta itu ada yang mungkin karena nafsu, karena lust, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan cinta karena Allah tuh ada sesuatu yang unik. Gitu. Ya, sebelum memulai, saya mengutip dulu kata seseorang arkeologi yang bernama T.E. Lawrence, seorang British arkeologi. Dia kepala Museum Oxford dari tahun 1909 sampai 1927. Serius atau sepele, perilaku sehari-hari telah melembaga di jutaan, uh, di mana jutaan orang mengamatinya dengan saksama. Jadi memang saya coba, ini kalimatnya kalimat T. Lawrence dalam bahasa Inggris, saya coba ke Google Translate terjemahnya kurang lebih. Apakah masalah besar atau masalah kecil, perilaku dia itu sudah melembaga di mana jutaan orang. Apa yang dilakukan Rosa sampai yang paling sederhana sekalipun, sampai cara membasuh diri, cara buang air, apa semua tercatat gitu, sudah diamati sesama. Nggak ada orang satupun di dunia ini yang diamati sedemikian rupa. Tidak ada seorang pun yang dianggap oleh semua ras manusia sebagai manusia sempurna yang pantas ditiru. Nah, perilaku pendiri Kristen tidak mengatur kehidupan pengikutnya. Tidak ada satupun pendiri agama itu meninggalkan kedudukan yang begitu mulia seperti rasulnya orang Muslim. Jadi inilah nama dia, David George Hogarth, meninggal tahun 1927 dalam bukunya berjudul In Arabia yang ditulis tahun, harusnya bukan 1861 ya, dia lahir 1862, mungkin 1921 kali salah tulis saya. Jadi saya cuplik. Jadi memang ini inilah beberapa cuplikan-cuplikan tentang kekaguman sejarawan-sejarawan terhadap Muslim ya. Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak Adi? Ini non Muslim kan ya? Non Muslim. Ya, berikutnya masuk kita ke topik kita malam ini, menunjukkan kasih sayang itu adalah sesuatu yang lazim bagi Rasulullah. Jadi baik dalam bentuk sentuhan, dalam ujar kata yang manis, gitu, maupun kecupan ringan, dekapan mesra, itu adalah wajar dilakukan Rasulullah SAW. Walaupun mungkin orangnya harusnya maskulin, kok maskulin seperti itu. Itulah ketika Rasulullah bermain dengan
cucunya seperti Hasan dan Husin itu digendong, dipeluk, dicium. Gitu. Jadi itu memang ajaran Rasulullah SAW untuk menunjukkan perasaan itu, baik lewat ucapan maupun lewat sentuhan, ya kan, maupun lewat dekapan dan seterusnya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi untuk menunjukkan itu, ada seorang sahabat yang sedang duduk dengan Rasulullah SAW. Kemudian kira-kira udah pernah saya bahas nggak Pak Adi? Kalau nanti udah ini langsung angkat tangan, ini kayak udah gitu. Jadi Seperti ini, saya tapi mungkin di sharing yang lain. kenapa? Ya, tapi nggak apa-apa diulang biar semakin Ya nggak cinta. apa. Kalau ya kalau misalnya udah nanti soalnya catatannya 35 gitu, 36 ini harusnya belum. Kalau misalnya ini kemudian orang itu berkata, dia melihat seorang lain dan berkata, aku suka dengan orang itu. Kemudian Rasulullah menganjurkan, kenapa tidak engkau sampaikan langsung ke dia? Kayaknya udah deh. Jadi kemudian Rasulullah bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia sampaikan dengan menyatakan, aku mencintaimu karena Allah. Jadi amal itu dicintai Allah sehingga Allah berfirman, cintaku menjadi wajib atas orang-orang yang saling mengasihi karena aku, atas orang yang duduk bersama karena aku, dan orang yang saling mengunjungi karena aku. Jadi kita asas cinta itu ya asas cinta karena Allah. I love you for the sake of Allah. Kayaknya udah pernah ya, tapi ya Ya, nggak apa-apa lah mungkin. cuma ini memang sesuatu yang agak susah. Nanti dikira Ya, LGBT lah. Kita sesama cinta. konteksnya memang. Jadi memang kisah menarik ya. Jadi cinta kepada manusia tapi mengharapkan ridho Allah. Memang agama itu mengajarkan kasih sayang. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW yang kita kadang-kadang masih belum bisa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu 36. Jadi kayaknya benar dah. Kayaknya kita udah Ya, sampai sudah ke pernah kan. udah pernah ya. Mungkin udah sampai 39 kali ya. Berarti 40 Enggak, sekarang ya. berbaris Berarti bersamanya belum iya kayaknya lembut dan berani itu udah. sentuhan tangan. Ah iya, kita masuk ke 40 aja lah kalau gitu. Jadi tinggal 2 kali pertemuan. Oke, seperti biasa sebelum mulai topik, saya kutip satu orang lagi. Nah, ini mungkin di kelas akidah kita pernah bahas. Ini pendeta Bosworth Smith. Jadi dia reverend ya dalam bukunya yang berjudul Muhammad dan Muhammadinisme yang ditulis tahun 1874. Eh, dalam Muhammadanisme semuanya berbeda. Bukan bayangannya, bukan mesti. Kita memiliki sejarah. Kita mengetahui sejarah eksternal Muhammad. Sedangkan untuk sejarah internalnya, setelah misinya diproklamirkan, yaitu mengajarkan agama, kita memiliki buku-buku yang ada, unik asal-usulnya dan pelestariannya pada otoritas substansial yang tidak seorang pun dapat meragukannya secara serius. Jadi secara umum, tokoh ini mengagumi uh, bukan hanya tokoh Nabi Muhammad SAW, tapi pelestarian itu isnad itu pelestarian buku-buku tentang hadis tentang adat itu lengkap dan bisa diuji dalam tingkah preservasinya. Makanya dia menyebut tidak ada satupun yang ini. Itu Isnad dan Reverend matannya Boswell gitu. Smith. Ya, ini kita pernah bahas waktu itu. Siapa sini Benjamin Bosworth ini meninggal tahun 1884, jadi udah lama ya. Jadi dia ini sendiri adalah bishop. Bishop itu uskup ya, uskup dari gereja Amerika Protestan. Dan dia pernah menjadi bishop di tahun 1868. Jadi dia memang petinggi agama Protestan di Amerika. Baris-baris bersama para sahabat dalam keadaan gembira dan sedih itu apapun yang mereka alami maupun mereka gembira pun sedih, mereka menjadikan Nabi sebagai tempat curhat karena mereka merasakan Nabi Muhammad itu salah satu keindahan agama itu adalah ketika orang sudah melekat agama di dunia di dalam dirinya itu dia harusnya menjadi approachable. Jadi kalau seorang ayah itu dekat agama dan anak-anaknya dekat ke dia harusnya. Jadi dia harus approachable. Seorang ini pengurus masjid misalnya dia bukan ditakuti tapi disenangi bersama. Jadi orang-orang yang ustadz atau apa ya ini bukan ditakuti tapi harusnya dia karena agama sudah melekat maka harusnya dia menjadi tempat orang senang bersama dia, semangat bersama dia.
sedang berkumpul. Itu adalah apa yang sahabat-sahabat rasakan ketika bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kisah perang Uhud, jadi perang Uhud itu kan 70 sahabat tuh meninggal secara sahid. Dan waktu itu memang suasana Madinah itu sangat 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 menyedihkan. Jadi ada orang yang kehilangan orang tuanya, ayahnya, anaknya, saudaranya gitu. Jadi memang suasana memang menyedihkan dan di mana-mana terdengar kisah orang-orang menangis. Jadi kalau misalnya malam ada terdengar ada orang menangis, baik istri pun anak-anak. Itu jadi memang suasana itu menyedihkan sekali. Gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, jadikanlah kesedihan mereka sementara. Kemudian Rasulullah kemudian memberi nasihat untuk kepada para sahabat untuk tidak meraung-raung. Jadi sedih boleh, tapi tidak boleh meratap, tidak boleh menyesali gitu. Tapi memang ya kesedihan lah, namanya kesedihan. Kayak misalnya kalau kita ingat kisah Nabi, ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam itu kan menangis karena merasa kehilangan anaknya itu kan, apalagi merasa seakan-akan anaknya dia tahu kayaknya ada false play gitu. Itu bertahun-tahun menangis hingga buta. Gitu. Jadi nggak ada orang yang sebut sabarlah, jangan menangis ya. Kalau namanya perasaan menangis, yang tidak boleh itu adalah jadi ketika Ibrahim bin Muhammad SAW itu meninggal, Rasulullah itu menangis bagaikan bunyi teko, bagaikan bunyi air masak gitu. Kemudian ketika orang datang kepada Rasulullah, kau menangis ya Rasulullah? Yang menangis itu adalah itu memang perasaan cinta kita sebagai manusia menangis. Gitu. Yang tidak boleh itu tidak ada yang keluar dari mulut kita sesuatu yang tidak diridhai Allah. Jadi tidak ada yang kita lakukan atau yang keluar dari mulut kita yang di luar ridho Allah. Kalau menangis itu insya Allah masih dalam tingkat kemanusiaan kita gitu. Yang tidak boleh itu meratap-ratap atau meraung atau menyesal-nyesalkan. Jadi keesokan paginya Rasulullah memanggil para sahabat karena waktu itu kan setelah perang Uhud itu kan ada kemungkinan mereka belum balik ya orang-orang Quraisy itu mereka bisa saja masuk lagi gitu. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabat untuk memastikan bahwa tidak ada orang Quraisy lagi. Mereka udah balik semua gitu. Dan Rasulullah mengajak mereka ke daerah setempat yang disebut dengan Hamra Asa itu jaraknya 14 kilometer dari Madinah. Apa gunanya? Untuk ngecek, istilahnya ngecek kalau ada kemungkinan ada serangan balik. Apalagi uh, kemungkinan suku-suku Yahudi yang di Madinah itu mereka melakukan pendukungan terhadap terhadap orang Quraisy. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah dan Rafi bin Sahal. Jadi mereka ini masih terluka dari perang Uhud gitu. Dan uh, para sahabat berkumpul dan berbaris siap-siap. Tapi karena Abdullah dan Rafi ini masih terluka parah dan Rafi waktu itu masih belum mampu jalan sampai-sampai walaupun masih dalam keadaan luka, tapi ketika dipanggil Rasulullah, ayo kita siap-siap kita mau ngecek dulu gitu. Itu dua sahabat ini walaupun dalam keadaan luka pun masih mau jalan. Itu menunjukkan ini mereka apa begitu mereka sama Rasulullah itu sayangnya luar biasa atau hormat dan patuhnya itu luar biasa. Gitu. Kemudian sampai nggak kuatnya pun harus dipapah. Gitu. Tidak mungkin kami tidak ikut berbaris bersama Rasulullah. Jadi keinginan untuk berbaris bersama Rasulullah, keinginan untuk berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang masih sakit pun itu memang luar biasa ya. Jadi itu satu kondisi kalau kita pikir itu kan kondisi yang gimana ya namanya. Uh, Kalau ada orang rela mati demi seseorang itu, apa yang dilakukan orang itu? Coba kita pikir apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu sampai ada sahabat yang ikhlas sampai rela. Di perang Uhud tuh ada uh, siapa sahabat itu yang sampai menawarkan dirinya untuk kena panah. Apa yang dilakukan Rasulullah sampai orang bisa berbuat seperti itu? Itu memang luar biasa. Itulah uh, Rasulullah itu menunjukkan kasih sayang ke orang itu sampai orang itu ikhlas gitu, sampai orang itu rela sakit sekalipun. Ini yang namanya apa?
willing to die, gitu. Really willing to die, dan ini tidak gampang. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beberapa kisah misalnya seperti ketika sebelum hijrah itu kan. Sebelum hijrah itu kan ketika Abu Bakar diberitahu bahwa aku akan hijrah malam ini bersamaku. Saking senangnya Abu Bakar itu sampai nangis. Padahal hijrah bersama Nabi Muhammad itu, kepala Nabi Muhammad itu dihargai 100 onta gitu. Jadi anyone with him ada kemungkinan juga bisa terancam kematiannya. Kok malah senang gitu, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, belum pernah aku melihat orang sesenang itu sampai menangis gitu. Begitu juga dengan Ali kan. Ali, nanti malam aku mau dibunuh, kamu tidur di kamar tidurku ya. Yes, rasanya tidak masuk akal ya. Ada orang yang bisa berpikiran seperti itu karena serasa sayang dan Rasulullah. Itulah reflektifnya cinta. Jadi saya mau berkisah sedikit nih. Apa pengalaman yang udah lama sekali. Pengalaman mungkin sudah 16 tahun yang lalu kejadiannya gitu. Jadi ini agak unik. Saya lupa apakah pernah saya cerita di forum ini. Tapi kalaupun misalnya, saya bisa jadi ini, bisa jadi sekedar pertimbangan. Gitu. Jadi waktu itu anak saya yang kedua itu masih berumur 4 tahun 5 tahun. Jadi saya buat kayak apa namanya ya, kayak percobaan atau eksperimen, sosial eksperimen istilah. Jadi selama Sabtu Minggu, kemudian dua minggu atau 3 pekan berturut-turut gitu. Saya sama dia itu, dia naik bus, dia masih umur 4 tahun, atau 5 tahun. Dia naik bus, kemudian saya temenin. Pokoknya satu hari itu dia mau kemana saya temenin. Berhenti di mana, mau beli apa saya temenin gitu. Kemudian uh, sampai-sampai dia tuh merasa kesengsem gitu sama saya. Jadi kalau bisa pulang Senin Selasa tuh pulang kantor tuh ditunggu, pingin di bangku gitu. Kemudian saya antarin kamar tidur. Pokoknya dia sampai kesengsem. Dia pernah suatu hari itu hari Sabtu atau hari Minggu saya main sama dia. Jadi saya ikuti, saya dengerin, main bonekanya, ikut main ini main. Jadi betul-betul saya temanin main boneka ini. Sampai-sampai malam itu dia nggak mau tidur di kamar tidurnya sendiri. Dia ingin tidur sama saya. Saya bilang, kamu tidur nak, aku mau tidur sama ayah. Akhirnya saya bilang gini, "Eh, kalau kamu mau tidur ayah, ya boleh aja sih. Cuma ada masalahnya. What's the problem? Ayah tuh suka bangun jam 2 jam 3 sholat. Kamu gimana? Ya udah aku ikut sholat. Gitu ya. Jadi ini umur 4 tahun. Jadi pas jam 3 itu saya kebangun kan. Pas saya mau sholat. Saya kasih air wudhu gitu di mata itu. Dia bangun. Pas dia bangun, tanpa ngucuk-ngucuk mata, dia langsung berdiri, masuk kamar mandi, ambil wudhu, kemudian ikut sholat. Nah, disitulah melihat anak umur 4 kecil, umur 4 tahun, ikut sholat gitu. Di situ itu yang namanya kurata ayun, tuh keluar air mata ngeliatnya. Kok bisa anak kecil tuh tergerak hatinya. Biasanya kalau ini itu susah ngebangunin kan anak-anak itu. Nah ini tanpa saya bangunin susah, saya cuma colek matanya dia bawa keluar. Kemudian dia ini. Itu karena sudah kesengsemnya. Jadi saya bilang, kalau kamu tidur di kamar ayah, kamu harus ikut sholat seakan-akan. Jadi dia ikut sholat. Itu sampai umur berapa? Itu sampai umur 6 itu sekali seminggu dia ikut sholat subuh sama saya. Jadi naik taksi jam 5 pagi itu dia ikut karena kesengsemnya. Jadi itu yang mungkin ya yang dilakukan Rasulullah. Jadi menunjukkan kasih sayang berlebihan itu membuat orang jatuh cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kemudian yang kedua 41 di waktu sengsara. Ini yang nulis Edward Monte namanya. Dalam buku berjudul Le Propagande Christiane et Sas Adversari Musulman, ditulis di Paris tahun 1890. Ajaran Nabi Muhammad dan Al-Quran selalu sebagai titik awal fundamental dan dogma ketahuan Allah, keesaan Tuhan, selalu disampaikan dalam bentuk yang agung. Suatu keagungan kemudian yang tidak merubah-ubah
yang tidak berubah dan penuh keyakinan secara pasti dan sulit ditemukan di luar Islam. Akidah yang tepat terlucuti dari semua kerumitan teologis, jadi nggak perlu untuk mengenal Tuhan, nggak perlu S3, cukup kulawahan saja, dan mudah diakses, benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan hati nurani manusia. Jadi ini tulisan Edward Monte, ditulis tahun 1890. Apa kisahnya? Di waktu sengsara. Jadi di dinasti Islam itu, jadi ada orang yang nulis The Empire of Faith. Jadi mulai dari dari Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian diteruskan dengan Abbasid, bukan Abbasid, sebelumnya Umayyad, ya kan, kemudian Abbasid itu yang disebut dengan the Dynasty of Faith. Dinasti bukan yang dibangun atas kekayaan harta, tapi dibangun berdasarkan keyakinan, ya, suatu faith, yaitu lewat pengorbanan Nabi Muhammad dan para sahabat. Walaupun mereka melewati siksaan, kurangnya sandang, papan, dan pangan, tapi mereka bisa bangkit dan bangun malah menjadi suatu empire. Jadi kisah ini adalah kisah salah seorang Safa binti Abdullah radhiyallahu anha. Dia pernah datang kepada Rasulullah minta bantuan. Rasulullah tidak dapat, nggak ada apa-apa yang mau dikasih gitu. Kemudian Safa pulang, kemudian bertemu dengan menantunya Surabil bin Hasanah. Gitu. Kemudian Safa bilang, kenapa kamu tidak ikut sholat? Surabil bilang, wahai ibu, jangan marah. Gitu. Aku hanya punya satu baju yang pantas dan aku pinjamkan kepada Rasulullah untuk dipakai sholat untuk menjadi imam. Kemudian Safa kaget itu, dia tadi merasa minta ke Rasulullah, Rasulullah nggak bisa ngasih. Ternyata Rasulullah untuk sholat Jumat hari itu meminjam rupanya dia. Video Ka'abi wa Umi, ku korbankan ayahku dan ibuku. Itu salah satu ungkapan dalam bahasa Arab, artinya I love you so much gitu. Kurang lebih seperti itu. Video Ka'abi wa Umi. Barusan aku kecewa karena Rasulullah menolak permintaanku. Ternyata kondisi beliau lebih parah dariku. Jadi di tengah ketidakmampuan Rasulullah SAW pun, Rasulullah tidak terlihat tidak mampu. Jadi Rasulullah silakan apa, ini memang benar-benar rendah hatinya Rasulullah. Jadi dia malah untuk hari itu dia masih minjam baju. Itulah Rasulullah SAW. Namun Rasulullah selalu kelihatan menjaga semangat gitu. Dalam keadaan baik dan dalam keadaan susah. Makanya Anas bin Malik pun selama 10 tahun aku bersama Rasulullah, belum pernah aku menemukan Rasulullah tanpa senyum. Luar biasa ya. Malah senyumnya malah lebih kelihatan justru dalam keadaan susah. Nah ini yang sulit, ini ilmu psikologi apa ini yang bisa justru orang di tengah kesusahan itu malah kelihatan semangat, malah kelihatan memberi semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian itu yang ke-41, ke-42. Habis ini 42 yang terakhir kayaknya. Kebahagiaan pandangan pertama. Joy at the first sight. Nah, ini tulisan Alphonse de Lamartine, mungkin Pak Adi masih ingat. Ini salah satu tokoh uh, tokoh apa namanya? Tokoh negara Prancis, meninggal tahun 1800-an. Dia menulis buku yang berjudul History de la Turc, sejarah Turki. Belum pernah ada seseorang pun yang berhasil melakukan suatu revolusi yang besar dan bertahan lama di dunia ini, dan dalam waktu yang kurang dari 2 abad, jadi 23 tahun lah, kurang lebih 2 abad. Islam dengan iman dan senjata menguasai seluruh jazirah Arab, menaklukkan semua daerah-daerah dengan kekuasaan Tuhan, yaitu Persia, Khorasan, Transonia, India Barat, Suriah, Mesir, Abisina, semua benua Afrika Utara, banyak pulau, dan sampai ke Spanyol dan Gaul. Jadi tidak ada orang, bahkan itu nanti diteruskan oleh Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi dia mengagumi, kok ada orang yang tadinya tidak terkenal apa-apa, tidak punya senjata, tidak punya pengetahuan senjata, tidak
ini malah menaklukkan tanah yang sedemikian luas. Kisah kita malam ini uh, yaitu kebahagiaan pada pandangan pertama. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika mata memandang, sudah ada kebahagiaan dari mata itu. Makanya orang-orang yang Allah uji dengan tidak punya menjadi tunanetra itu sangat besar sekali ya pahalanya. Jadi mata itu bisa mampu melihat, kemudian melihat ketika tenggelam di samudra gitu. Itu adalah salah satu bentuk kenikmatan memandang. Termasuk memandang kerupawanan, ini mungkin kisah lama di antara untuk beberapa di antara kita mungkin sudah lama kejadian itu. Memandang rupawannya pasangan hidup kita di malam pernikahan itu satu ini tuh, apa, hati itu berdebar-debar gitu kan. Nah, itulah begitulah rasanya seseorang itu memandang kekasih gitu. Jadi orang mana kasih melihat anak kita waktu baru lahir pertama itu juga, kalau kita bisa flashback gitu ya, itu luar biasa gitu, terkuras cinta gitu. Mulai dari melihat pemandangan yang indah dengan istri, kemudian dengan anak adalah suatu bentuk kenikmatan dari pandangan pertama. Itulah kisah-kisah orang-orang uh, ketika pertama kali bertemu dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sebelum masuk Madinah setelah hijrah itu, jadi para orang-orang di Madinah itu menunggu gitu. Mereka dengar bahwa Rasulullah sudah berangkat bersama Abu Bakar, dan mereka itu nggak mampu lagi menunjukkan keceriaan mereka. Ini belum pernah ketemu, ini mereka baru pertama kali ketemu. Namanya udah sering dengar. Mereka udah masuk Islam karena ada Mus'ab bin Umair kan, ketika Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah, dan suku Aus dan suku Khazraj sudah hampir semua masuk Islam gitu. Mungkin ada beberapa yang belum, tapi yang pasti yang Yahudinya juga belum, tapi orang orang Arabnya sendiri itu udah bisa dipastikan hampir semua waktu itu. Jadi mereka udah sering mendengar kisah Nabi Muhammad SAW, tapi mereka belum pernah ketemu. Jadi ini nunggu nih, nunggu uh, Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi tiap hari mereka mereka setiap hari itu mereka jalan keluar kota Madinah. Ada namanya Hara. Saya coba Google Map, Hara itu nggak ada nama kota Hara itu. Atau sebelah mana, mungkin mungkin bapak ada yang pernah gitu. Jadi mereka jalan ke sana sampai udah panas banget gitu. Oh, nggak hari ini gitu mereka pulang. Kemudian besok datang lagi keluar nunggu gitu. Ini harusnya udah nyampe nih, nggak datang gitu. Bolak-balik itu setiap hari mereka gitu. Sampai pada suatu hari ada orang Yahudi yang berteriak dari sebuah pohon dari bentengnya mereka gitu. Itu orang Arab ya, ya apa? Ya wahai orang-orang Arab, itu bos kalian atau petinggi kalian yang kalian tunggu-tunggu sudah tiba gitu. Jadi mereka punya udah punya ini ya, mereka dulu ya udah punya benteng. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu. Jadi dia yang pertama kali dari jauh mungkin ada kelihatan orang jalan, dia yang pertama kali teriak. Kemudian masyarakat Muslim di Madinah itu yang diperkirakan kurang lebih 500 tuh sampai berjalan-jalan gitu. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, banyak semua anak kecil, laki-laki dan perempuan semua menunggu. Dan mereka lagi jawab, yang mana yang mana ya Rasulullah gitu. Yang ngomong, yang kan ada dua kemungkinan kan, ada Abu Bakar atau Umar bin Khattab kan. Uh, Jadi itu mereka semua melihat sampai akhirnya ketika Rasulullah tiba, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya kemudian lebih banyak lagi warga-warga Ansar yang ikut, akhirnya banyak lagi memeluk Islam. Mereka tuh udah banyak memeluk Islam tadinya semua, tapi belum pernah ketemu Rasulullah maksud saya. Dan sekaranglah mereka bertemu dengan Rasulullah. Inilah pandangan pertama mereka Rasulullah. Uh, Kemudian hingga terdengar lantunan kebahagiaan dan seterusnya. Nah, mungkin kemudian Anas berkata, belum pernah kulihat suasana Madinah seperti dua hari tertentu, yaitu hari kedatangannya dan hari wafatnya Rasulullah SAW. Jadi dua hari itu yang sangat berkesan buat orang Madinah, yaitu datangnya Nabi Muhammad, nyampainya waktu habis hijrah, dan hari meninggalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Uh, Mungkin saya nggak tahu, ada yang meriwayatkan kisah bahwa apa namanya,
tala al badru alaina min taniyatil wada. Masih ingat tau nggak? Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'a gitu kan. Itu Selawat Badar. uh, bukan lagu, seakan-akan lagu mereka nyanyi ketika Rasulullah datang. Cuma mungkin ada dua pendapat ya, ada yang bilang itu datang dari waktu hijrah atau setelah kembali dari perang Mu'tah ya, saya lupa. Jadi ada kemungkinan gitu. Itu kan ada lagunya tuh. Kalau nggak salah ini lagu ini pernah dinyanyiin sama beberapa artis ini gitu. Terus saya lupa ada artis Amerika, artis Australia gitu pernah nyanyiin juga populer. Jadi al-badru al-wahai bulan putih yang terbit di atas kami, mintai natil wada dari lembah wada, wajib syukru alaina, dan kami berutang budi gitu. Dan seterusnya, mada'a lillahi hidayah atas di mana seruannya kepada Allah. Jadi itulah lagu ini. Mungkin pernah dengar sebelumnya. Itu lagu Tala al-Badru alaina. Udah 42, langsung terakhir lah 43. Jadi nanti sekali pertemuan lagi selesai seri kita. Perubahan sikap. Sekarang saya kutip tulisan seseorang profesor di Universitas Amerika di Princeton dan Harvard yang bernama Philip Hurihiti, meninggal tahun 1978. Dalam kurun waktu singkat dalam kehidupan fana, Muhammad menjanjikan sesuatu yang non-materi, yaitu agama, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mendirikan agama di wilayah yang luas yang tadinya dikuasai Kristen dan Yudaisme, dan meletakkan dasar sebagai bangsa yang mencakup wilayah dunia yang pada saat itu beradab dalam batas-batas yang jauh. Itu Philip Hitti, ditulis tahun 1937, History of the Arabs. Jadi sejarawan, uh, mengajar di Universitas Princeton dan Harvard, ahli dalam bidang sejarah dan Timur Tengah dan bahasa Semit. Jadi bahasa Semit termasuk bahasa Yahudi, uh, bahasa Hebrew, Ibrani. Perubahan sikap. Ketika Makkah jatuh, itu kurang lebih ada 12.000 Muslim yang datang. Kemudian dan dalam jangka pendek 2,5 tahun itu semua kantong-kantong sekeliling jazirah itu, suku-suku yang ada sekeliling jazirah itu semua berbondong-bondong masuk ke Islam, masuk ke Muslim. Mungkin para para sejarawan seakan-akan menghitung ada kurang lebih sampai 120.000. Jadi penduduk Mekah yang awalnya membenci dan memusuhi Rasulullah itu semua berubah. Mereka berubah hati mereka. Karena ketika ditaklukkan tidak ada satu sedikit pun perasaan dendam. Nah, kenapa mereka bisa merasa ini kan? Kenapa kisah ini sampai menyebar ke seluruh Jazirah Arab dan orang-orang merasa uh, mereka perlu masuk Islam? Itu adalah ini banyak kisah gitu. Salah satunya ada kekhawatiran gitu. Tadinya mereka kecil, sekarang besar, sekarang mereka menguasai. Oh, there must be something big gitu. Mereka akhirnya masuk Islam. Tapi ada juga karena ya akhlaknya para sahabat gitu. Akhlaknya Nabi dan sahabat, walaupun mereka ditindas bertahun-tahun, tapi mereka memperlakukannya penuh santun. Jadi memaafkan. Makanya bingung kita kadang-kadang orang kok bisa seenak-enaknya menyantolkan dirinya ke sahabat gitu ya. Dengan kataan apa gitu, apa generasi pendahulu gitu, mencantolkan diri dan sahabat, perlakuannya justru mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekkan. Makanya ada yang salah gitu. Mereka apa ngerti mereka sahabat seperti apa gitu. Jadi kebanyakan orang-orang tuh jatuh cinta yang sama Islam itu tadi. Karena setelah mereka berkuasa, setelah mereka tidak ada sama sekali dendam Rasulullah. Contoh memaafkan, sampai Hindun dimaafkan, Wahsy dan orang-orang yang membunuh pamannya itu memaafkan meskipun mereka bertahun-tahun dibuat menderita. Itulah yang namanya penaklukan, tapi bukan penaklukan tapi penaklukan secara hati gitu. Jadi ketika mereka kalah, bukan hanya memaafkan, malah mereka menjamin perlindungan. Kalau kita nanti kisahnya setelah
jatuhnya Makkah itu ada perang Taif, ada perang Hunain. Itu harta pampasan perang dari Hunain itu Rasulullah kasih semua tuh sama orang Mekah yang baru masuk Islam itu. Jadi malah orang-orang yang tadinya ikut dan berjuang bersama Nabi dari Ansar itu malah nggak ikut kebagian. Saking Rasulullah tidak ada perasaan grudging dalam hatinya. Kemudian mereka melihat bagaimana para sahabat itu ketekunan mereka, ketakutan mereka, persaudaraan mereka, mereka sholat bersama, disiplinnya mereka, persaudaraan, kepatuhan itulah yang bikin mereka melihat uh, solidnya itu yang bikin mereka orang-orang di luar Islam itu terkagum-kagum. Bahkan sampai sejarawan-sejarawan sampai kini pun masih terkagum. Adalah akhlak Nabi dan para sahabat yang sebenarnya menaklukkan Mekah. Jadi bukan penaklukan secara politik atau secara kekuatan militer, tapi penaklukan secara akhlak. Bukan hanya tanah yang ditaklukkan, tapi hati yang ditaklukkan. Itulah inilah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku mencantolkan dirinya kepada orang-orang seperti sahabat, tapi tidak mampu bisa merubah orang yang tadinya memusuhinya menjadi jatuh cinta kepadanya. Itu barometernya. Barometer adalah ketika orang Muslim itu yang orang tadinya membenci dia bisa jatuh cinta ke dia. Itu barometer sahabat. Jadi bukan menjelek-jelekkan, bukan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Pak Adi, udah banyak cerita saya, udah 4 topik. Udah. Saya kembalikan ke Pak Adi.